Shalom, selamat sore. Selamat sore dan selamat Natal. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh pengurus ALF untuk boleh membawakan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan adalah Natal penuh kemustahilan. Kalau kita bicara tentang Natal, pasti yang terbayang adalah satu perayaan. Yang terbayang adalah satu sukacita. Yang terbayang adalah satu kondisi di mana kita ada di dalam kebahagiaan. Tapi kalau kita bicara dengan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini, Natal penuh kemustahilan, kira-kira seperti apa kemustahilan itu? Lukas 1 ayat 37, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita bicara tentang kemustahilan dalam hidup kita, itu gak bisa kita hindari. Ya, kenapa? Karena memang ada masa di mana kita mengalami keadaan yang sukar. Seolah-olah jalan di depan kita sudah buntu. Kita gak tahu lagi bagaimana kita ada di dalam kondisi yang menurut logika manusia itu adalah mustahil bisa kita lewati. Mustahil bisa kita raih. Dan bahkan mustahil kita bisa melewati pergumulan yang berat di dalam hidup kita. Dan kita sebetulnya di situ harus sadar. Sadar bahwa kita terbatas dalam segala hal. Manusia seringkali bergantung kepada kekuatannya sendiri. Manusia merasa bahwa dia superwoman atau superman. Tapi sebetulnya kalau kita bicara mengenai keterbatasan kita, kita akan belajar. Bagaimana di dalam peristiwa Natal ada orang-orang yang mengalami kemustahilan. Yang secara manusia rasanya enggak mungkin deh gitu ya. Kalau kita pakai bahasanya kayaknya enggak mungkin deh. Mana mungkin, mana bisa gitu. Tapi kita melihat bagaimana ketika Allah memakai orang-orang yang sudah Allah pilih untuk boleh menyatakan kelahiran sang anak satu-satunya yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia. Mustahil artinya tidak boleh terjadi. Tidak dapat terjadi. Tidak mungkin terjadi, impossible. Jadi kita lihat tingkatannya makin tinggi ya. Pertama tidak boleh terjadi. Lalu enggak dapat terjadi. Dan tidak mungkin terjadi. Kalimat yang mungkin kita sering ucapkan enggak mungkin deh gitu ya. Nah itulah impossible. Lalu beberapa alasan yang mendasarnya kenapa ada kalimat seperti itu. Kenapa ada kalimat mustahil dan enggak mungkin tadi. Yaitu rasa tidak percaya. Atau kita punya berpikiran negatif. Dan seringkali buat kita enggak masuk akal. Kita pengen segala sesuatu dalam masuk akal kita bukan? Kita pengen segala sesuatu ada dalam rasio kita. Dan kita boleh menyatakan bahwa itu benar loh. Tapi kadang-kadang ada banyak hal dalam hidup kita yang enggak masuk dalam rasio kita. Peristiwa Natal salah satunya. Kenapa Tuhan mau hadir ke dunia? Kenapa dia memilih kita menjadi orang yang diselamatkan? Kenapa dia harus menyediakan tempat buat kita kelak ketika kita pulang dari tempat persinggahan kita? Itu adalah berita Natal yang terus akan menjadi satu hal yang kita kumandangkan dalam hidup kita. Ketika kita bicara tentang dimulai dengan jalinan cerita tentang dua wanita yang sangat beruntung ini. Wanita yang mulai dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, kalau kita lihat di sini ya tentang Elizabeth dan Maria. Disinilah kita lihat ada jalan masuk ke dalam satu kisah tentang kelahiran Yesus, yaitu anak dari Maria. Ya, kalau Elizabeth memiliki Yohanes Pembaptis. Nah, kitab Lukas adalah satu-satunya Injil yang menghubungkan kehidupan Yohanes dengan Yesus yang sedemikian dekat. Bahkan kalau kita lihat dia mengidentifikasi antara Elizabeth dan Maria itu sebagai kerabat. Ya, di dalam Lukas 1 ayat 36. Nah, Elizabeth melahirkan Yohanes di masa tuanya. Sedangkan Maria melahirkan Yesus di masa mudanya. Kita lihat sesuatu yang Allah mau kerjakan, semua kembali kepada kedaulatan Allah. Sesuatu yang enggak mungkin. Kalau kita bicara mungkin pada saat itu usia Maria 14 sampai 16 tahun ketika ia melahirkan Yesus. Dan itu adalah sesuatu yang umum bagi wanita pada masa itu. Pertunangan dia dengan Yusuf menjadi satu kisah
yang mendasari bagaimana Maria menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam dirinya. Nah, secara khusus kalau kita bicara tentang Natal dan kemustahilan, kita lihat berita Natal pertama kali disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Pada waktu itu ia diutus oleh Allah, dia memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Menarik bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus memberi namanya Yesus. Bagaimana kira-kira reaksi Maria? Di gereja sudah berulang kali diekspos masalah ini ya. Bagaimana ketika ia coba berpikir sesuatu yang gak mungkin. Aku akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kuberi nama dia Yesus. Padahal aku belum bersuami. Di Lukas 1 ayat 34 saya bacakan buat ibu-ibu semua. Maria berkata, bagaimana hal itu dapat terjadi? Sebab aku belum bersuami. Ya. Jadi kalau dikatakan di situ kemustahilan yang Maria rasakan, yang dia alami, bagaimana mungkin bisa terjadi? Aku belum bersuami. Kalau kita lihat lagi bagaimana di dalam kondisi pada saat itu, kita coba tarik dalam kondisi saat ini, ketika dalam kondisi sekarang aja seseorang yang belum menikah memiliki anak. Lalu kita bayangkan kondisi Maria pada saat itu, bagaimana pergumulan dia ketika dia menerima kabar ini. Dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Atau kalau dikatakan bagaimana mungkin aku belum pernah melakukan hubungan seksual, tapi aku harus melahirkan seorang bayi laki-laki. Nah, ketika menanggapi hal itu gitu ya, kira-kira kalau kita bayangkan ya, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita belajar tadi, kita baca tadi ayatnya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena ibu-ibu terkasih, manusia mengukur segala sesuatunya itu pakai akal, pakai pengetahuan, pakai logika, pakai rasio gitu ya. Sementara Allah jauh melebihi segalanya. Sehingga kalau kita tanya pikiran, logika, pengetahuan, rasio apapun itu sebetulnya adalah anugerah Allah buat kita. Dan Allah memberikan itu buat kita. Kalau perempuan sudah mandul, rasanya kan sulit ya melahirkan. Apalagi kalau sudah dikasih tahu di masa tua, udah mandul gak bisa punya anak. Tetapi kembali lagi kita lihat, tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika Elisabeth dianugerahkan seorang anak dari Tuhan di dalam masa tuanya, di dalam kemandulannya. Nah inilah bukti bahwa bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Dan saya percaya buat Maria ini menjadi satu penguatan tersendiri ketika dia berjumpa dengan Elisabeth. Ya. Nah, dikatakan juga ketika kita melihat dan merasakan bagaimana ketika malaikat datang kepada Maria. Kita mau bayangkan sama-sama. Kedatangan seorang malaikat yang berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Saya kalau menjadi Maria juga akan berpikir, siapa saya? Apa kehebatan saya? Apa kelebihan saya? Makanya ada rasa takut yang Maria rasakan. Jangan takut hai Maria. Engkau beroleh kasih karunia. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau kita mendengar kalimat ini, engkau beroleh kasih karunia. Begitu banyak hal yang Allah berikan di dalam hidup kita. Kalau kita coba melihat, mungkin kita tidak seperti Maria. Tetapi kalau kita mau mengalami bagaimana kasih karunia Allah ada di dalam hidup kita, kita pasti juga menyadari bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, kita mau melihat bagaimana kondisi seorang yang masih sangat muda, secara sosial ekonomi kalau boleh dikatakan biasa-biasa aja. Bukan golongan konglomerat gitu ya, bukan orang penting pada zamannya, tetapi justru Allah memilih dia untuk boleh Allah pakai menjadi alatnya. Nah, bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu bukan sekedar slogan, bukan sekedar satu hal pernyataan kalimat dari mulut, tetapi adalah satu pernyataan iman. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan akhirnya Maria bisa mengalami, bisa mengerti ketika dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ibu-ibu, kalau kita melihat dua tokoh wanita ini yang mengalami langsung, bagi Allah tidak ada yang mustahil.
pasti ada satu hal yang terus membuat mereka melihat siapa diriku sebetulnya. Kenapa Allah memilih aku? Dan lagi kita lihat kemustahilan yang berikutnya di dalam peristiwa Natal bukan hanya dialami oleh kedua perempuan yang hebat ini, tetapi adalah melalui Natal Allah mau menunjukkan perhatiannya kepada manusia yang tersisih. Berapa sering kita lihat ada orang-orang yang sepertinya tidak pantas untuk kita sayangi, tidak pantas untuk kita kasihi dan layani, tapi Allah justru memilih mereka. Orang-orang yang tidak masuk dalam hitungan, yaitu gembala. Kenapa? Kalau kita lihat posisi gembala pada saat itu, profesinya, pekerjaannya gitu ya. Kalau di KTP misalnya tulisnya gembala gitu ya. Kenapa dia katakan bahwa mereka masuk orang yang tersisihkan, bukan orang yang hebat secara status sosial. Kenapa? Gembala itu bukan pekerjaan terhormat, ibu-ibu. Gembala itu adalah kehidupan di mana mereka harus mengembara di padang, mereka harus terpisah secara sosial dengan orang lain. Jadi mereka punya kelompok-kelompok sendiri. Ya, mereka tidak seperti orang lain yang bergaul dengan bebas. Itu posisi gembala. Lalu yang kedua, gembala itu dianggap warga kelas bawah, dipandang sebelah mata. Makanya saya katakan tadi, Allah datang justru kepada manusia yang tersisihkan. Yang ketiga, apa profesi gembala yang tidak pantas dibanggakan? Umumnya mereka nggak berpendidikan, kasar, cara bicara mereka bisa kita kenali bahwa mereka bukan orang-orang terpelajar. Dan mereka juga miskin. Kalau nggak sekolah, biasanya miskin otomatis begitu ya, karena pekerjaannya terbatas. Lalu mereka rentan menerima sogokan. Nah oleh sebab itu, pada masa itu seorang gembala tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Karena orang meragukan apa yang dia ucapkan. Orang meragukan kehadiran dia. Orang bilang dia miskin kok, dia bisa disogok kok. Kalau ada uang pasti dia akan membela, maju tak gentar membela yang bayar, kan gitu ya. Jadi dia gak akan bisa membela, menyatakan kebenaran, oh dibayar kok dia. Nah itu gembala. Dan gembala itu termasuk orang-orang yang tidak dihormati oleh golongan ortodoks Yahudi. Kenapa? Karena mereka mengabaikan banyak tuntutan agama. Mereka lebih melakukan pekerjaan mereka, keseharian mereka. Jadi mereka bukan orang yang saleh, bukan orang yang termasuk dalam golongan aktivis, pekerja, majelis atau apapun itu. Ya, mereka tersisihkan. Nah, waktu mereka bertemu dengan Yesus, ada satu perubahan yang Allah kerjakan dalam hidup mereka. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Bayangkan, orang yang tidak masuk hitungan, orang yang rentan dengan sogokan, orang yang gak pernah dipandang sebelah mata, tiba-tiba mereka dipakai untuk menjadi saksi kelahiran Yesus. Sangat berbeda pandangan manusia dengan pandangan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, yes. Mereka dipakai Allah loh. Justru orang yang tidak masuk hitungan, mereka dipakai Allah untuk menyuarakan, untuk memuliakan apa yang mereka lihat, yaitu tentang kelahiran Yesus, Sang Mesias itu. Jadi kalau kita bicara tentang Natal, Natal bicara adalah kepedulian Allah kepada manusia. Natal ketika Tuhan mau datang buat orang-orang yang tidak masuk dalam hitungan, bahkan mereka pun menganggap diri mereka gak punya apa-apa. Mereka gak punya kelebihan, tapi itu yang Tuhan pilih. Jadi perenungan Natal kita harus mulai melihat bagaimana memandang orang lain seperti Tuhan memandang kita. Menghargai orang lain seperti Tuhan menghargai kita. Kalau Tuhan menerima kita tanpa syarat, seringkali justru kita menerima orang pakai syarat. Bahkan banyak banget syaratnya. Kalau Tuhan memandang kita berharga, kita seringkali memandang orang lain tidak berharga. Jauh lebih berharga saya dibanding dia. Inilah Natal. Ketika kita mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Justru Allah memberikan perhatian yang besar kepada orang-orang seperti ini. Lalu siapa lagi yang mengalami kemustahilan dalam Natal? Simeon dan Hana. Kedua orang yang menjadi panutan. Kedua orang yang hidupnya saleh dan benar di hadapan Tuhan. Dan Hana yang melakukan doa siang dan malam di rumah ibadah dan berpuasa. Mereka berdua bertemu dengan anak itu ketika dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah untuk disunat. Simeon dan Hana melihat Yesus. Mereka mengenali Yesus. Anak ini bukan anak yang seperti pada umumnya. Anak ini adalah anak yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel beribu tahun lamanya.
Tetapi ketika anak-anak ini sampai ke bait Allah, Alkitab mencatat hanya 2 orang yang mengenalinya, yaitu Simeon dan Hana. Saya bisa bayangkan di masa tua mereka bertemu dengan bayi Yesus, lalu mereka melihat ada sukacita yang mereka rasakan. Bahkan kalau saya bayangkan Simeon dan Hana itu dianugerahkan kepekaan, ya, punya kesadaran rohani dan juga mereka melihat bahwa janji Tuhan digenapi di dalam diri seorang bayi Yesus itu. Nah sekarang kalau kita tanya, apa sih sebetulnya diharapkan Simeon dan Hana terhadap bayi itu? Apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang bayi? Kita bisa melihat ada mata iman yang boleh dilihat oleh Simeon dan Hana terhadap janji Allah yang digenapi. Mereka bersyukur, bahkan di dalam doa mereka katakan bahwa hidupnya di dunia ini boleh selesai karena dia sudah melihat anak itu. Dan Hana memberitakan kelahiran anak itu tentang berita sukacita kepada banyak orang di bait Allah. Ibu-ibu terkasih, satu hal yang membahagiakan mereka adalah mereka bisa melihat dan merasakan janji Allah yang digenapi. Yang kita pikir mustahil, yang kita pikir enggak mungkin, tapi mereka menyaksikan dan menghadapi kemungkinan itu dengan sukacita yang luar biasa di masa tua mereka. Dan ada juga tokoh yang boleh merasakan kemustahilan Natal tapi mereka alami dalam hidup mereka, yaitu orang Majus. Dimulai dari Maria dan Elizabeth, masuk kepada gembala, orang-orang yang dipandang sebelah mata, masuk kepada Simeon dan Hana, orang-orang yang memiliki kepekaan iman luar biasa, dan terakhir orang Majus. Kalau ditanyakan siapa orang Majus, guru-guru sekolah minggu ini pasti sangat tahu. Ya, di dalam drama itu sering sekali menghadirkan orang Majus dengan emas dan kemenyan dan mur. Kalau kita bicara tentang orang Majus itu, tradisi gereja mengatakan bahwa orang Majus itu adalah orang bijak. Atau kalau kita katakan adalah wise man. Orang-orang yang boleh kita katakan berintelektual bagus. Atau kalau kita katakan orang-orang yang punya ahli dalam perbintangan. Sangat kontras dengan gembala tadi. Tapi Allah mau juga memakai mereka untuk boleh menyatakan berita sukacita itu. Kalau saya berpikir kedaulatan Allah nyata. Dia mau menyatakan kepada siapa orang yang dia pilih. Bukan hanya sekedar kepada kaum yang tidak dianggap, tetapi kaum intelektual pun mendapatkan kesempatan untuk boleh melihat, untuk boleh menyaksikan siapa Yesus. Seorang yang alim, bijaksana, terpelajar gitu ya, ahli bintang, dia punya pengaruh, dia kaya, punya materi yang luar biasa, tapi mereka mau mengorbankan banyak hal. Apa yang mereka korbankan? Waktu, tenaga, uang, resiko di dalam perjalanan yang begitu panjang. Inilah orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Yang bisa belajar bagaimana dia, kalau dalam istilah sekarang mungkin membayar harga gitu ya. Orang-orang yang Tuhan gerakan dengan kasih. Orang-orang yang betul-betul merasakan bahwa aku harus melakukan sesuatu sebagai bentuk bahwa aku sudah dipilih oleh Allah. Nah, siapa yang dicari oleh orang Majus itu? Pertanyaannya, dengan mengorbankan waktu, tenaga, gitu ya, uang, resiko, siapa yang dia cari? Yang dia cari itu Yesus, Raja yang baru lahir itu. Mereka mendapatkan ikut dari bintang di timur gitu ya. Mereka mengikuti bintang gitu ya sampai mereka terpanggil dan mereka mencari serta menyembah raja yang baru lahir. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Sukacita yang besar, kegembiraan yang luar biasa yang melimpah dalam kehidupan orang Majus itu mengungkapkan adanya satu apa? Kepuasan ketika mereka berhasil menemukan anak yang kudus itu, Yesus itu. Kenapa dia tetap ngotot mencari Yesus? Kenapa mereka harus melakukan perjalanan panjang untuk bisa bertemu dengan Yesus? Dan apa yang diberikan oleh seorang anak yang baru lahir itu kepada mereka? Kan itu jadi pertanyaan. Kalau kita melakukan satu perjalanan, kita melakukan satu misi pasti punya tujuan. Pertanyaannya kenapa? Mengapa mereka mencari Yesus? Untuk apa? Apa keuntungannya bagi mereka? Ibu-ibu, ada satu hal yang kadang-kadang kita juga tidak mengerti. Kenapa kita melakukan ini? Tapi yang kita tahu Allah menghendaki kita untuk melakukannya.
Tidak bisa hitungan matematika kita pakai kalkulator dan kita menyatakan untung dan ruginya. Tetapi lebih kepada bagaimana Allah menuntut kita untuk melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Yang kita kadang-kadang gak tahu Tuhan, apa maunya Tuhan. Tetapi ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan, kita baru tahu setelah sampai di sana. Oh, ini yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau kadang gak sama dengan apa yang kita mau. Tetapi kalau kita mau jujur, kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau bertanya kepada Tuhan, apakah ini yang harus aku lakukan? Apakah ini harus aku perbuat Tuhan? Karena Tuhan menjawab, iya, kamu harus lakukan itu. Ketika kita melakukannya, mungkin ada beberapa hal yang mengganjal kita. Perasaan gak enak, ya, korban perasaan. Apalagi kalau harus berkorban segala-galanya untuk sesuatu yang sebetulnya kita gak mau lakukan. Makanya saya kalau baca cerita Yunus, itu kayaknya saya sekali. Disuruh ke sana, larinya ke sini. Disuruh ini, larinya ini. Pokoknya suka-suka saya, semau saya. Tapi kembali lagi kisah Yunus mengingatkan bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Seringkali kita bicara tiada yang mustahil bagi Allah, tapi kalau kita mau jujur, apakah kita betul mempercayakan Dia? COVID sekarang sudah mulai naik lagi, konon katanya. Apakah kita tetap melihat dan boleh merasakan bahwa Allah memelihara hidupku? Ataukah kita mulai dengan kalkulator kita menghitung untung dan ruginya? Ibu-ibu, untuk kita renungkan bersama. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kehadiran Allah mengubah kemustahilan menjadi sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi umat manusia. Gembala merasakan itu. Elisabeth, Maria, Simeon, Hana, orang Majus. Dan biarlah kita menjadi salah satu di dalamnya. Yang bisa merasakan bagaimana perubahan itu ada dalam diri kita. Sukacita itu ada dalam diri kita. Bukan sekedar kita tahu, bukan sekedar kita baca Alkitab just sebagai pengetahuan kita tahu. Ya, kalau kita mengajar anak sekolah minggu, kita pasti akan mengajarkan mereka dua hal tujuan. Tujuan pertama adalah tujuan pengetahuan. Yesus lahir di mana? Siapa nama ayahnya Yesus? Siapa nama ibunya? Siapa itu yang didatangin malaikat di padang gembala? Siapa itu yang datang mempersembahkan emas, kemenyan dan mur? Itu tujuan pengetahuan anak-anak kita pasti tahu. Tapi apakah kita mampu menyentuh yang namanya tujuan iman? Apakah mereka menyadari, termasuk kita sebagai guru sekolah minggu, sebagai orang tua, sebagai aktivis, sebagai pengerja, apa arti Natal sesungguhnya? Bukankah Natal adalah kepedihan yang mendalam ketika Yesus harus masuk ke dunia berdosa? Natal bukan gemerlap seperti ini dengan hadiah-hadiah mahal, dengan baju baru, dengan sepatu baru, dengan pesta pora dan perayaan. Natal adalah satu kehancuran ketika Yesus datang ke dunia. Natal adalah bahan kita untuk mengintrospeksi. Apa artinya Natal buat aku? Seberapa besar pengaruh Yesus dalam hidupku? Jika ada masalah dan kesulitan, siapa yang pertama kali kita cari? Ketika kita punya pergumulan, siapa yang pertama kali tempat kita mengadu? Orang pintarkah? Dukunkah? Orang-orang hebatkah? Dan masih ragukah kita akan pertolongannya? Saya selalu tersenyum ketika orang mengatakan ada istilah orang pintar, karena yang datang ke sana adalah orang bodoh. Makanya mereka disebut orang pintar, ya. Apakah mereka yang kita cari? Lantas ketika kita punya pergumulan, masih ragukah akan pertolongan Dia? Ketika kita terbaring sakit, apakah kita bertanya, Tuhan ada gak sebetulnya buat saya? Tuhan peduli gak buat saya? Padahal kita tahu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang dipandang oleh Allah tidak sama dengan apa yang dipandang oleh kita manusia. Dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu terjadi bukan karena keinginan kita, tapi karena ada di dalam rencana Tuhan. Kita perlu memiliki hidup yang intim dengan Tuhan. Dan kita bisa menghasilkan
pengenalan yang benar akan kehendak Tuhan. Jika kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa mengatakan Maria sebagai ibu dari Mesias. Tapi bagaimana perasaan Maria pada saat itu? Apakah kita bisa memahaminya? Kita sama-sama perempuan. Bagaimana perasaan Maria pada saat itu? Ketika dia dipandang mungkin dihina gitu ya, dicemooh, kok belum menikah udah bisa melahirkan anak? Berpikirkah ketika masa penantian Simeon dan Hana menantikan bayi yang baru lahir itu sekian tahun gitu ya, sampai di masa tuanya, dan mereka punya kepuasan yang luar biasa bertemu dengan Sang Mesias itu. Berpikir kita ketika kita mungkin menjadi orang yang dianggap, orang yang tidak dianggap, orang yang gak pernah diperhitungkan, tapi Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya, menjadi saksinya seperti gembala. Berpikirkah kita ketika kita punya harta benda, ketika Tuhan menganugerahkan kekayaan, pintaran, gelar, apapun itu seperti sang Majus, tapi juga dituntut bagaimana kita juga boleh tetap memandang kepada Tuhan. Menganggap bahwa saya bukan apa-apa, tetapi Allah yang luar biasa itu yang menjadi apa-apa dalam hidup saya. Seringkali kita lupa. Ya, kita bicara tentang ketidakmustahilan Allah, ketika kita bicara tentang satu kondisi di mana bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sangat mudah mengucapkannya. Tapi coba yuk lihat diri kita. Seberapa sering kita meragukan Dia? Seberapa sering kita meragukan pertolongannya? Bahkan seberapa sering kita sekedar percaya tapi tidak pernah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya dan mempercayakan itu beda. Belief dan trust itu beda. Kalau belief hanya sekedar aku percaya. Tapi trust, aku mempercayakan hidupku kepada Tuhan. Seberapa sering kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Biarlah perenungan Natal di tahun ini menjadikan kita orang-orang yang lebih mengandalkan Tuhan. Mengingat bahwa saya punya keterbatasan Tuhan. Tuhan tidak terbatas. Dan kita mau kedaulatan Tuhan terus hadir dalam kehidupan kita. Mewarnai hari-hari kita. Sehingga di dalam kondisi yang paling sulit sekalipun ibu-ibu. Turun naik, masalah yang tidak pernah berhenti, bahkan waiting list, kadang nyodok ini belum kelar, ini udah ada lagi gitu ya. Itu yang membuat kita semakin kuat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah memilihku. Allah menjadikanku milik kepunyaannya. Dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa merebut Allah, yang bisa merebut kita daripada kasih Allah. Biarlah Natal ini terus menggema dalam hidup kita. Ingatkan kita bahwa seharusnya kita melihat dan merasakan kepedihan yang dalam itu. Yesus mau datang buat aku, buat diriku manusia berdosa. Siapa aku? Aku orang biasa. Di dalam keterbatasanku, aku orang biasa yang gak punya kelebihan apa-apa, tapi Tuhan menyelamatkanku. Biarlah berita Natal ini terus menggema dalam hati kita, menguatkan kita, memotivasi kita. Apapun yang kita kerjakan saat ini, apapun profesi kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, ingatlah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tinggal kita mau atau tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Selamat hari Natal, selamat menyambut dan merasakan kebaikan Tuhan yang terus ada buat kita. Mari kita lihat sebagai kalimat penutup. Apa yang tidak mungkin bagi manusia namun mungkin bagi Allah. Dan pasti berurusan dengan rencana Allah. Allah bertindak dan melakukan segala sesuatu dengan tujuan. Kita perlu menangkap rencana Allah atas hidup kita. Sehingga kita masuk di dalam rencananya. Biarlah kalimat ini ingatkan kita. Kita ada dalam rencana Allah. Rencana yang agung, rencana yang indah. Rencana yang bukan mendatangkan kecelakaan. Tapi rencana yang mendatangkan damai sejahtera buat hidup kita. Selamat menyambut Natal, selamat menikmati kebaikan Tuhan, selamat mengintrospeksi diri kita, dan terus ingatkan kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan aku mau hidup di dalam perkenanan Allah, sampai Tuhan menjemputku menjadi saleh-salehmu yang setia. Mari kita berdoa.